Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pengusaha? Jawabnya, alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui kisah dari Nabi Idris alaihissalam dengan benar. 2. Siswa mampu meneladani sikap rajin belajar dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Dan yang terakhir, siswa mampu menceritakan kisah dari Nabi Idris alaihissalam dengan benar. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Bunda harap teman-teman di rumah tetap semangat belajar, menonton atau belajar dari video-video yang Bunda Guru berikan. Di pelajaran hari ini, Bunda Nurmin akan menjelaskan pelajaran PAI, yaitu bab baru, yaitu bab 6, keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Teman-teman, sekarang kita lihat semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, Nabi Idris merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau menguasai ilmu hitung, perbintangan, dan pandai menjahit. Dan Allah memberikan gelar kepada beliau Asadul Usud. Artinya, singa dari segala singa. Nabi Idris diangkat menjadi nabi di usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan nabi yang kedua. Nabi Idris mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris mengajak kaumnya tekun belajar, mengajak kaumnya berbuat kebaikan. Itulah kisah keteladanan dari Nabi Idris alaihissalam yang perlu teman-teman teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Jumlah manusia di bumi semakin bertambah. Sebagian dari mereka tidak lagi patuh pada ajaran Nabi Adam. Mereka suka berjudi, berkelahi, dan berbuat dosa lainnya. Nabi Idris adalah nabi kedua yang ditugaskan untuk membimbing manusia. Akbar. Nabi Idris sangat taat pada perintah Allah. Kagum akan ketakwaan Nabi Idris, malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris. Allahu Akbar. Malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris. Saat itu, Nabi Idris meminta agar dapat merasakan hal gaib. Misalnya saja, mati melihat neraka dan melihat surga. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian dan kengerian saat ajal menjemput. Kemudian, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris.
Allahu Akbar. Nabi Idris diizinkan untuk melihat neraka, tempat yang sangat menakutkan, tempat bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Astaghfirullah. Setelah itu, Nabi Idris diizinkan untuk melihat surga. Tempat itu begitu indah, penuh bunga dan buah-buahan. Subhanallah. Bahkan air sungai terlihat berkilau. Surga adalah tempat untuk orang yang taat pada perintah Allah. Ketika Allahu tiba Akbar. waktunya untuk pulang ke bumi, Nabi Idris berdoa agar diizinkan untuk tinggal di surga. Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang selalu taat. Allah memberikan tempat yang mulia di langit keempat kepada Nabi Idris. Alhamdulillah. Nabi Idris adalah satu-satunya manusia yang tinggal di surga tanpa mengalami kematian. Jauh sesudah itu, saat Nabi Muhammad mengunjungi surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Allahu Akbar. Subhanallah. Kisah ini diambil dari surat Maryam ayatnya yang ke-56. Nah, baik teman-teman, itulah video pembelajaran dari Bunda Nurmin. Ayo, teman-teman bisa ambil satu hikmah tidak dari pelajaran kisah Nabi Idris tadi? Pasti ada. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus mempunyai jiwa semangat belajar supaya teman-teman selalu banyak ilmu yang baru teman-teman dapat. Kemudian selain teman-teman jadi pengusaha, teman-teman punya tauhid yang kuat, rajin sholat, kemudian tetap pada pendiriannya, contohnya selalu beriman kepada Allah. Itulah pertemuan pertama dari Bunda Nurmin. Teman-teman tetap semangat belajar dan harus rajin sholat di rumah ya. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.